Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Fatul Bari Akbar dengan NIM 240170221. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Mengungkapkan Rahasia Perjalanan Kriptografi. Dalam presentasi kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri bagaimana kriptografi berkembang atau mulai dari metode klasik yang sederhana hingga sistem keamanan digital yang kompleks seperti yang kita gunakan saat ini. Lanjut saja ke videonya. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah studi dan praktik dari teknik komunikasi aman yang bertujuan untuk melindungi data dari akses pihak yang ketiga yang tidak berwenang. Ilmu ini merupakan gabungan antara matematika, komputer, dan rekayasa sistem untuk menjadikan serta menjaga menjaga kerahasiaan informasi dalam proses pengiriman dan penyimpanan data. Tujuan utamanya itu adalah memastikan kerahasiaan, confidentiality atau integrasi, autentikasi serta non-reprodasi agar informasinya tidak dapat diubah, dipalsukan atau disangkal oleh pihak tertentu. Kriptografi juga digunakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan digital, seperti transaksi perbankan online, keamanan pesan, tanda tangan digital, dan sistem blockchain. Dengan kata lain, kriptografi merupakan fondasi utama untuk menjaga keamanan dunia digital modern dan menjadi bagian penting dari pertahanan cyber di era informasi saat ini. Lalu ada bab pertama itu ada fondasi klasik. Metode kriptografi klasik adalah enkripsi paling awal yang sebagian besar didasarkan pada manipulasi karakter pada tingkat huruf. Yang pertama itu ada sederhana dan manual. Metode ini dirancang untuk diimplementasikan secara manual, seringkali menggunakan pena dan kertas atau alat mekanis sederhana. Yang kedua itu signifikasi historis. Meskipun tidak aman untuk standar modern, metode ini membentuk dasar bagi semua kriptografi. Lalu berikutnya ada kriptografi klasik substitusi. Sistem substitusi menggantikan setiap unit teks biasa dengan unit teks sandi. Kuncinya menentukan pemetaian ini. Yang pertama ada sandi kaisar. Salah satu contoh paling terkenal. Setiap huruf dalam teks biasanya diganti dengan huruf lain yang berjarak dari huruf aslinya dalam urutan abjad. Lalu ada sandi Vigenere. Sandi ini menggunakan kunci kata untuk melakukan beberapa penggeseran kaisar, membuatnya jauh lebih sulit dipecahkan daripada sandi monoalfabetik. Lalu ada berikutnya ada kriptografi klasik transposisi. Sistem transposisi ini tidak mengubah huruf, tetapi mengubah urutan huruf dalam teks biasa menghasilkan kata sandi. Lalu ke bab keduanya ialah ada era kriptografi modern. Kriptografi modern berahli dari manipulasi karakter yang ke operasi bit yang kompleks didukung oleh matematika dan komputasi. Yang pertama itu ada operasi bit. Enkripsi beroperasi pada data biner, memungkinkan kecepatan dan kompleksitas yang jauh lebih tinggi. Yang kedua itu ada dasar matematika, mengandalkan teori bilangan, aljabar abstrak, dan masalah komputasi yang sulit untuk keamanan. Yang ketiga itu ada implementasi digital. Dirancangnya untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer, melindungi komunikasi global. Lalu yang berikutnya ada kriptografi kunci simetris. Dalam kriptografi kunci simetris, kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Ini cepat dan efisien untuk data dalam jumlah yang besar.
Itu pertama ada kecepatan tinggi. Algoritma ini sangat cepat, menjadikannya ideal untuk enkripsi data massal. Yang kedua, algoritma utama. Contohnya termasuk ABS, Advanced Encryption of String, yang merupakan standar global untuk saat ini. Yang ketiga itu ada tantangan distribusi. Kunci masalah utama adalah bagaimana dua pihak dapat berbagai kunci rahasia dengan aman. Lalu berikutnya ada kriptografi kunci asimetris atau kunci publik. Ini biasanya menggunakan sepasang kunci publik untuk enkripsi. Dapat dibagikan dan kunci privat ini untuk deskripsi atau sebagai dirahasiakan. Ini memecahkan masalah distribusi kunci. Itu pertama ada kunci publik. Ini digunakan untuk mengenkripsi pesan atau verifikasi tanda tangan. Yang kedua itu ada algoritma utama. Contoh paling umum adalah RSA dari Elliptic Cryptography atau EEC. Yang ketiga itu ada kunci privat. Hanya diketahui oleh pemilik, digunakan untuk mendeskripsi pesan atau membuat tanda tangan. Yang keempat itu ada enkripsi aman. Siapapun dapat mengirim pesan terenkripsi, tetapi hanya penerima yang dapat memendainya. Okey, cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.